Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yusanti Mantu SPMSI, dosen tetap pada program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangkaraya. Video ini dibuat sebagai salah satu dokumen persyaratan sertifikasi dosen untuk penyertaan diri dosen dalam unjuk kinerja terdama perguruan tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penyuluhan perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian pada program studi budidaya perairan yang diprogramkan pada semester 4 atau semester genap dengan bobot 3 SKS. Seluruh proses pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam merancang dan melaksanakan kegiatan penyuluhan di masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL RPS ini disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, di mana mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menguasai konsep penyuluhan dan komunikasi perikanan, berpikir logis, kritis, sistematis, mampu mengambil keputusan secara tepat, berkomunikasi secara efektif, merancang kegiatan penyuluhan, serta memberdayakan masyarakat perikanan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga membentuk kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh seorang penyuluh perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep dasar penyuluhan perikanan secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis karakteristik masyarakat perikanan beserta berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketiga, menerapkan komunikasi, metode dan media penyuluhan yang efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Keempat, menyusun program penyuluhan yang sistematis, terencana, dan aplikatif. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kelima capaian tersebut menjadi indikator utama keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah. Secara umum, mata kuliah penyuluhan perikanan membahas konsep, prinsip, dan praktek penyuluhan dalam bidang perikanan, khususnya budidaya perairan. Mahasiswa akan mempelajari komunikasi penyuluhan, karakteristik masyarakat perikanan, metode dan media penyuluhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, evaluasi program, hingga strategi pemberdayaan masyarakat melalui penyebaran inovasi di sektor perikanan. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran melalui kombinasi ceramah, diskusi, studi kasus, analisis permasalahan, dan penyusunan proyek penyuluhan. Tujuan mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami konsep, prinsip, dan peran penyuluhan perikanan dalam pembangunan sektor perikanan. Yang kedua, menganalisis karakteristik dan permasalahan masyarakat perikanan sebagai sasaran penyuluhan perikanan. Yang ketiga, menerapkan teknik komunikasi, metode dan media penyuluhan secara efektif. Yang keempat, merancang program penyuluhan perikanan yang sistematis, tepat sasaran, dan aplikatif. Yang kelima, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat perikanan. Materi perkuliahan. Selama satu semester ada 16 kali pertemuan yang tersusun secara sistematis, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama akan mempelajari pengertian penyuluhan perikanan, tujuan, fungsi dan ruang lingkup, serta sejarah perkembangan penyuluhan di Indonesia. Materi ini menjadi dasar untuk memahami peran penyuluhan dalam pembangunan sektor perikanan. Pertemuan kedua membahas prinsip, falsafah, sasaran penyuluhan, dan perubahan perilaku masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan penyuluhan. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mempelajari sistem penyuluhan nasional, kelembagaan penyuluhan, kebijakan pemerintah, serta peran penyuluh dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, maupun swadaya.
Pada pertemuan keempat, membahas karakteristik masyarakat perikanan, terutama masyarakat nelayan dan pembudidaya, termasuk kondisi sosial ekonomi, kearifan lokal, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat perikanan khususnya di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari proses komunikasi dalam penyuluhan, mulai dari unsur komunikasi, hambatan komunikasi, hingga teknik komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Pada pertemuan ke-6 membahas materi metode penyuluhan. Mahasiswa akan mempelajari metode perorangan, metode kelompok, dan metode massal, serta cara memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. Materi berikutnya adalah media penyuluhan. Mahasiswa akan belajar membuat media penyuluhan baik dalam bentuk media cetak, audio, visual, maupun media digital sehingga mampu menyampaikan informasi secara lebih efektif. Setelah itu, dilaksanakan ujian tengah semester sebagai evaluasi pencapaian pembelajaran pada pertengahan semester. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa mulai menyusun program penyuluhan melalui identifikasi masalah, analisis kebutuhan masyarakat, penetapan tujuan, serta penyusunan rencana kerja penyuluhan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan simulasi pelaksanaan penyuluhan, mempraktekkan teknik penyampaian materi, serta mengelola kelompok sasaran secara profesional. Materi evaluasi penyuluhan membahas berbagai teknik untuk menilai keberhasilan suatu program melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner. Mahasiswa kemudian mempelajari proses adopsi dan difusi inovasi, yaitu bagaimana suatu teknologi atau inovasi dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat perikanan. Materi berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat perikanan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan kelompok dalam pembangunan perikanan berkelanjutan. Mahasiswa juga mempelajari etika dan profesionalisme penyuluh perikanan sebagai bekal menjadi tenaga profesional yang memiliki integritas tinggi. Pada pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester akan dibahas isu-isu aktual penyuluhan perikanan seperti perubahan iklim, digitalisasi penyuluhan, pembangunan berkelanjutan, serta berbagai inovasi terbaru di bidang penyuluhan perikanan. Strategi pembelajaran. Perkuliahan ini menerapkan pendekatan di mana mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, penugasan mandiri, presentasi, dan praktek penyusunan program penyuluhan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau persoalan nyata di bidang perikanan. Strategi penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif. Komponen penilaian terdiri dari partisipasi sebesar 10%, tugas individu sebesar 25%, kuis sebesar 5%, proyek penyuluhan sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%. Dengan sistem penilaian tersebut, keberhasilan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh hasil ujian, tetapi juga oleh keaktifan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kualitas penyelesaian tugas selama proses pembelajaran berlangsung. Proyek mata kuliah. Salah satu aktivitas utama dalam mata kuliah ini adalah penyusunan proposal penyuluhan perikanan. Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun proposal secara mandiri, kemudian mempresentasikan hasilnya di kelas. Proyek ini dilaksanakan mulai minggu ke-6 hingga minggu ke-11 sebagai bentuk implementasi kemampuan merancang program penyuluhan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Target pembelajaran. Pada akhir semester, keberhasilan pembelajaran diharapkan ditunjukkan melalui beberapa indikator. Sekurang-kurangnya 75% mahasiswa memperoleh nilai minimal B, mampu menyusun proposal penyuluhan secara sistematis, serta mampu melakukan simulasi kegiatan penyuluhan secara profesional.
Berikut ini akan ditayangkan video pembelajaran singkat mata kuliah penyuluhan perikanan pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang metode penyuluhan perikanan. Terima kasih. Dalam video pembelajaran ini akan ditampilkan perkuliahan ke-6 dengan materi metode penyuluhan perikanan. Sub CPMK adalah mahasiswa dapat memahami tentang metode penyuluhan perikanan. Dengan indikator kinerja, mahasiswa dapat mengklasifikasikan metode penyuluhan perikanan. Pada perkuliahan ini membahas tentang pengertian metode penyuluhan, metode perorangan, metode kelompok, dan metode massal, serta pemilihan metode penyuluhan yang tepat. Metode pembelajaran yang dilaksanakan dalam perkuliahan ini adalah ceramah dan diskusi. Dengan pengalaman belajar mahasiswa adalah diskusi bersama tentang studi kasus yang diberikan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menerapkan metode penyuluhan perikanan yang tepat. Sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, silakan diisi absennya dulu. Kehadiran kita hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi dalam penyuluhan perikanan. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ketika kalian ingin menjelaskan sesuatu hal kepada orang lain, apakah hanya cukup dengan berbicara saja? Mungkin ketika Bila ingin menjelaskan sesuatu ke Tera, apakah hanya cukup dengan berbicara saja? Bisa bantu Ibu jawab? Tidak, Bu, karena setiap orang itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Bila? Saya tidak menjawab, Bu. Tidak juga, Bu, karena kita itu kadangnya perlu contoh atau praktek supaya kita itu bisa memahami jauh lebih memahami lagi. Oke, terima kasih. Jadi pemahaman cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain pasti berbeda-beda, ya kan? Kita harus mempunyai metode penyuluhan untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan itu supaya orang bisa paham. Makanya hari ini kita belajar tentang metode penyuluhan perikanan. Untuk Tera dan Bila, terima kasih atas jawabannya tadi. Nah, ternyata cara kita menyampaikan itu sangat menentukan apakah orang lain itu paham atau tidak. Hari ini kita akan belajar tentang metode penyuluhan, yaitu cara untuk menyampaikan informasi kepada pembudidaya ikan atau masyarakat perikanan atau sasaran penyuluhan kita. Baik, metode penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan inovasi kepada masyarakat perikanan. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan perilaku, baik itu pengetahuan, sikap maupun keterampilan sasaran penyuluh kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih pada kalian. Menurut kalian, apakah semua orang memiliki cara belajar yang sama? Apakah cara belajar Siti dengan Fitria sama? Mungkin bisa bantu Ibu menjawab? Oke, Tidak sama, Bu, karena setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda. Fitria? Ini, Bu, tidak sama, karena setiap orang juga punya cara belajar yang berbeda. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi sebenarnya setiap orang memiliki cara yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Karena itulah kita perlu untuk memilih metode penyuluhan yang tepat agar pesan yang ingin kita sampaikan tersebut dapat diterima atau dipahami dengan jelas oleh sasaran penyuluhan kita. Inilah alasannya mengapa metode penyuluhan harus dipilih secara tepat. Baik, kita masuk ke metode yang pertama,
yaitu metode perorangan. Metode ini dilakukan antara seorang penyuluh perikanan dengan satu individu. Misalnya kunjungan ke lokasi usaha atau konsultasi langsung. Coba Ibu membawa kalian membayangkan nih, kalian adalah seorang penyuluh dan kalian menemukan ada seorang budidaya ikan yang mengalami masalah penyakit ikan. Misalnya Sophia menjadi seorang penyuluh, dan di saat kegiatan penyuluhan tersebut Sophia menemukan bahwa ada pembudidaya ikan, satu orang pembudidaya ikan yang mengalami masalah penyakit ikan. Menurut Sophia atau kalian, apakah lebih efektif jika dilakukan secara umum, secara bersama-sama, atau langsung dibimbing secara khusus? Izin jawab. Ya. Kalau menurut saya itu lebih efektif dibimbing secara langsung, karena lebih jelas dan bisa langsung tanya jawab. Ya, tentu lebih efektif jika secara perorangan. Itulah kelebihan dari metode perorangan, di mana komunikasi akan terjadi secara mendalam, kemudian akan diperoleh solusi yang lebih tepat. Namun metode ini ada juga tantangannya nih, karena dari perorangan kan, jadi tantangannya adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Sebenarnya metode perorangan ini cocok jika sasarannya memiliki tadi permasalahan spesifik, kemudian dibutuhkan bimbingan teknis secara mendalam, atau sasaran kita tingkat adopsi inovasinya masih rendah. Metode selanjutnya adalah metode kelompok. Metode ini dilakukan kepada beberapa orang yang memiliki kesamaan usaha, kemudian pengalaman usaha bersama, misalnya kelompok budidaya ikan. Sekarang Ibu ingin kalian bayangkan, kita berada di sebuah pelatihan budidaya ikan dalam satu kelompok. Nah, apa keuntungannya jika kita belajar secara bersama-sama? Ada yang bisa bantu video? Belajar dalam kelompok itu lebih menguntungkan karena juga bisa bertukar ide dan pastinya bisa mengetahui pengalaman teman kelompok kita. Ya, benar sekali Siti. Terima kasih jawabannya. Jadi metode kelompok ini memungkinkan adanya diskusi bersama, berbagi pengalaman, dan akhirnya akan terjalin kerjasama antar kelompok, antar anggota kelompok. Metode ini cocok digunakan saat sasaran kita memiliki jenis usaha tadi, kemudian materi yang ingin kita sampaikan umumnya bersifat umum atau semi teknis, atau diperlukan peningkatan partisipasi kelompok. Oke? Metode yang terakhir adalah metode massal. Metode ini digunakan untuk menjangkau orang banyak dalam jumlah yang besar dan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Misalnya nih, bisa melewati radio, televisi, kemudian brosur, poster yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada sasaran kita. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendapatkan informasi tentang budidaya perikanan atau terkait bidang perikanan dari media sosial? Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan Ibu? Oke, silakan Cito. Pernah Bu, biasanya dari YouTube, Facebook, Instagram, dan banyak sosial media yang lainnya yang mengajarkan berbagai tips budidaya yang baik, budidaya ikan yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh metode massal. Metode ini sangat efektif digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas, kemudian
Tapi ada satu hal juga keterbatasannya, yaitu tidak adanya interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Dari penjelasan itu tadi ada metode kelompok, ada metode perorangan, ada metode massal. Apakah ada satu metode yang paling tepat untuk kita gunakan ketika kita melakukan suatu penyuluhan perikanan? Ada yang bisa bantu dijawab? Silakan Dila. Izin jawab. Tidak ada karena harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan tujuan penyuluhannya. Ya, jawabannya tidak. Pemilihan metode tadi harus disesuaikan dengan kondisi seperti yang pertama adalah karakteristik sasaran, tingkat pendidikannya, kemudian pengalaman usahanya, dan kebutuhan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tujuan penyuluhan. Jika kita ingin tujuan penyuluhan kita ke arah perubahan pengetahuan, maka metode yang kita gunakan adalah metode massa atau kelompok. Jika tujuan yang ingin kita ubah adalah tujuan keterampilan, maka metodenya adalah metode kelompok atau perorangan. Kemudian ketika tujuan yang ingin kita capai adalah perubahan sifat, maka kombinasikan beberapa metode yang sudah ada. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah jenis materi. Jika materinya hanya sederhana, maka bisa menggunakan metode massal. Jika metodenya sifatnya teknis sekali, berarti kita harus menggunakan metode perorangan atau kelompok. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya. Sumber daya terkait dengan waktu, kemudian tenaga penyuluhnya, dan juga terkait biaya atau dana. Yang kelima yang perlu diperhatikan adalah kondisi lapangan. Kondisi lapangan ini misalnya saja lokasi geografis, tujuan sasaran kita, kemudian aksesnya ke sana bagaimana, kemudian sarana dan prasarana yang tersedia di sasaran kita pun harus kita perhatikan dulu. Seringkali para penyuluh perlu mengkombinasikan beberapa metode agar hasilnya lebih optimal. Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, kita akan diskusi bersama. Karena kalian ada 6 orang, kita bagi menjadi 3 kelompok. Silakan pilih temannya. Diberi waktu. Silakan. Bila dengan Vito. Oke. Berarti Vera dengan Fitria. Silakan. Bapak jadi sini. Bapak. Bisa dikit ya. Baik, sudah dibagi kelompoknya. Sudah bisa? Oke. Kasusnya adalah seorang pembudidaya ikan bernama Parman mengalami kerugian besar akibat gagal panen. Selama bertahun-tahun, usaha budidaya ikan lele yang ia jalani tergolong berhasil dan menjadi sumber utama penghasilan keluarganya. Namun pada siklus produksi terakhir, hampir seluruh ikan di kolamnya mati secara mendadak menjelang masa panen. Tugas kalian berkelompok, silakan tentukan metode penyuluhan yang sesuai dan apa alasannya. Ibu beri waktu 3 menit cukup? Cukup. Oke, silakan.
Jawaban siapa dulu? Berarti Tera dengan Iya. ya, silakan jawab apa pilihan metode kalian. Menurut kami, metode perorangan itu paling tepat karena masalah gagal panen biasanya itu spesifik, jadi perlu dilihat langsung agar penyuluh itu bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan juga. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kelompok kedua, Bila atau Cito yang bisa menjawab. Menurut kami metode yang cocok untuk penyuluhan sesuai metode kelompok. Ya. Alasannya menurut kami ya metode kelompok tepat karena jika masalah dialami bersama, kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, penyuluh juga bisa menjelaskan sekaligus ke banyak orang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada jawaban lagi, mungkin Siti atau Sofia bisa menjawab. Bisa, Bu. Kalau menurut kami itu kombinasi metode paling tepat itu karena awalnya bisa melihat masalah secara langsung. Lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok agar solusi bisa dipahami banyak orang. Oke, jawaban kalian bagus semua. Sebenarnya ternyata tidak satu pun metode yang paling benar kan? Ya. Bisa kombinasi, bisa perorangan, bisa kelompok atau perorangan. Kita gabung. Pemilihan metode harus disesuaikan tadi dengan jenis masalah, kemudian jumlah sasaran dan kondisi di lapangan. Baik, dari materi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa metode penyuluhan perikanan terdiri dari metode perorangan, metode kelompok, dan metode massal yang saling melengkapi. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan penyuluhan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan atau sasaran kita. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Itu materi yang bisa dibagikan. Nanti materi kuliah hari ini dan tugas akan dikirim ke grup WA ya. Ya, Bu. Kalau ada yang masih belum mengerti, bisa kita lanjutkan di diskusi via chat WA. Oke? Karena tadi kita mengawali perkuliahan kita dengan berdoa, menutupnya pun kita berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita beri hapus untuk perkuliahan kita pada hari ini.